Baik, izin saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Sonan Matsya dengan NPM 231705104 dari kelas C, dan kali ini saya akan membahas tentang materi dan soal dari sistem pakar, yaitu pertemuan keempat berupa decision tree. Nah, di sini saya ambil materinya, judul materinya dari silabus, dan saya jabarkan lagi di Gemini. Nah, sebagai berikut. Jadi saya ulas singkat materinya, yaitu decision tree itu apa, atau pohon keputusan. Itu sebuah model prediktif yang menggunakan struktur pohon atau model hierarkis untuk merepresentasikan pengetahuan dan proses pengambilan keputusan. Dalam sistem pakar, decision tree menjadi salah satu metode representasi pengetahuan yang paling intuitif karena sangat mirip dengan cara manusia berpikir. Nah, model ini itu memetakan observasi tentang suatu item ke kesimpulan tentang nilai target item tersebut. Nah, di situ ada tiga aspek atau tiga jenis simpul. Yang pertama itu ada root node atau simpul akar, yaitu mewakili simpul paling atas dan titik awal dari pohon, dimana isinya itu pertanyaan atau atribut terpenting yang menjadi pembeda utama untuk seluruh data. Lalu kedua itu ada internal node atau simpul internal, bisa juga berupa cabang. Nah, ini simpul diantara akar dan daun, di mana simpul internal memiliki sebuah tes atau pertanyaan terhadap suatu atribut. Nah, dari simpul ini akan keluar cabang-cabang yang mewakili kemungkinan jawaban dari pernyataan tersebut. Misalnya ya atau tidak, rendah, sedang, tinggi. Lalu terakhir ada left node atau simpul daun, bisa juga disebut terminal. Nah, ini simpul paling ujung dari setiap cabang, di mana mewakili hasil akhir, kesimpulan atau keputusan. Nah, di dalam sistem pakar ini adalah jawaban atau diagnosis yang diberikan oleh sistem. Nah, di sini ada contoh bagaimana decision tree bekerja dalam sistem pakar. Bisa digunakan contoh sederhana di mana sistem pakar untuk merekomendasikan aktivitas di akhir pekan. Jadi ini menggunakan serangkaian aturan if then. Nah, atributnya ada cuaca, punya uang, ada teman. Lalu keputusan tentang aktivitasnya, nonton bioskop, main futsal, jajan di rumah, tidur. Nah, pertama itu root node. Pertanyaannya bagaimana cuacanya? Jika cerah, lanjut ke internal node A. Jika hujan, lanjut ke internal node B. Nah, internal node A ini dari cuaca cerah. Pertanyaan lagi, yaitu punya uang. Ya, ada percobaan lagi, ya. Jika ya, lanjut ke internal node C. Jika tidak, left node atau main futsal. Langsung main futsal. Nah, lalu ada internal node B dari cuaca hujan, berupa punya uang. Jika ya, left node, maka nonton bioskop. Jika tidak, maka tidur. Nah, ini ada internal node C, mencari punya uang, ya, ada teman. Jika ada, left node akan melanjutkan nonton bioskop. Ini kesimpulan akhir. Jika tidak ada left node, maka akan berakhir di belajar di rumah kesimpulannya. Nah, ini ada dari bawah di atas ada ekstrak aturan-aturan atau rules if then seperti berikut. Aturannya. Nah, ini ada kelebihan dan kekurangan decision tree. Kelebihan pertama itu mudah dipahami karena struktur dan visual yang logis, sangat mudah diinterpretasikan. Lalu ada memerlukan sedikit para pemrosesan data, di mana tidak seperti metode lain, decision tree tidak memerlukan normalisasi atau standarisasi data. Lalu mampu menangani data numerik dan kategorikal, di mana fleksibel untuk berbagai jenis data. Lalu mencerminkan cara berpikir manusia, di mana proses sangat mirip dengan cara manusia mengambil keputusan. Lalu kekurangannya ada tiga. Yang pertama, rentang terhadap overfitting, di mana pohon bisa menjadi terlalu kompleks dan menghafal data training sehingga performanya buruk saat dihadapkan pada data baru. Nah, karena tidak stabil, perubahan kecil pada data input bisa menghasilkan struktur pohon yang sangat berbeda. Lalu bisa menjadi bias, di mana cenderung bias terhadap atribut yang memiliki banyak level atau kategori. Nah, sini ada saya buat soal sebagai berikut. Nah, dalam struktur decision tree pada sistem pakar, titik awal dari semua proses mengambil keputusan yang mewakili atribut yang paling penting disebut. Nah, di sini jawabannya C, ya, root node. Kenapa root node? Karena root node itu adalah simpul paling atas dalam hierarki pohon keputusan, di mana fungsinya adalah sebagai gerbang utama atau pertanyaan pertama yang paling signifikan untuk bagi data. Dari sinilah semua keputusan dimulai. Nah, mengapa tidak A, yaitu left node? Karena ini adalah simpul akhir yang merepresentasikan kesimpulan atau keputusan, bukan tidak di awal. Lalu ada internal node, di mana simpul perantara yang mewakili pertanyaan lanjutan setelah root node, bukan yang pertama. Dan ada branch, ini bukan simpul, melainkan jalur atau cabang yang menghubungkan antar simpul. Ini mempresentasikan hasil dari sebuah tes, misalnya ya atau tidak. Nah, jadi
Jadi seperti itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.